dia memiliki istilah sendiri. Ketika pada analisis regresi, kita mengetahui ada yang namanya variabel bebas, ya, dan variabel terikat, di mana variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, pada PET analisis, ya, istilahnya berbeda menjadi variabel eksogen, ya, variabel yang mempengaruhi, dan variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi. Juga ada yang namanya variabel intervening juga ya, variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi antara variabel eksogen dan endogen. Nah, kemudian lagi yang terakhir gitu ya, dalam PET analisis, besarnya pengaruh variabel, besarnya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen itu disebut sebagai koefisien jalur. Tuh, kalau kita lihat di Excel yang ada di layar, nah, koefisien jalur itu notasinya ini, rho. Ya, rho I J. Ya, di mana I itu menyatakan akibat, ya, variabel akibat atau endogen, dan J-nya menyatakan variabel sebab atau eksogen. Nih, contohnya pada notasi ini rho 21. Rho 21 ya, itu menyatakan pengaruh langsung variabel X1 terhadap X2. Gitu ya, bacanya dibalik ya. Dari belakang dulu, ya, pengaruh langsung variabel X1 terhadap X2. Nah, begitu juga pada notasi di bawahnya itu ada rho Y1. Artinya pengaruh langsung X1 terhadap Y. Yang kedua, kira-kira apa? Ada yang mampu menyebutkan? Boleh? Relawan, relawati? Rho Y2 dibacanya apa atau artinya apa? Pengaruh Pengaruh Y X2 terhadap variabel Y. X2 terhadap Betul sekali. Ya, luar biasa. Betul ya. Jadi bisa dipahami ya bahwa kita akan menghitung ini nih nanti nih. Akan menghitung ini. Kita akan menghitung besar koefisien jalur, juga nanti ada pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung ya pada kuliah kita hari ini ya, analisis. Baik, itu dulu sebagai pengantar. Nanti bisa teman-teman Bapak Ibu bisa dalami kembali dari berbagai sumber, buku, YouTube, ataupun yang lain ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mampu melakukannya. Baik, kita akan masuk kepada Excel ya, yang sudah disiapkan oleh Pak Heru. Kita tinggal buka nih sama-sama. Saya hapus dulu sebagai belajar ya. Oke, ya. Yang pertama, kita lihat dulu ya. Jadi ini ceritanya ada penelitian ya, penelitian yang menghasilkan penelitian yang terdiri dari 3 variabel, X1, X2, dan Y ya. Nah, X1, X2, dan Y. Ini permisalan datanya ini dari buku Pak Kadir ya, teman-teman juga bisa lihat di sambil buka bukunya, sambil buka Excelnya boleh. Nah, di sini ada 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel eksogen, X1, X2, dan 1 variabel endogen, Y. Ini konstelasinya seperti ini. Ya, dia ingin melihat ya pengaruh X1 terhadap Y, kemudian juga X2 terhadap Y,
Ya, kemudian juga ingin melihat pengaruh X1 terhadap Y melalui X2. Begitu. Ya, di konstelasinya seperti ini, terdiri dari dua struktur. Kita bisa lihat di layar, struktur pertama, ya, rho 21X1 plus E, dan struktur 2, rho Y1X1 ditambah rho Y2X2. Nah, ini yang akan kita cari nilainya, nilai koefisien jalurnya ini. Ya, oke, sekarang kita akan masuk kepada perhitungan Excel-nya. Yang pertama, kita akan mencari atau membuat matriks korelasi antar variabel. Ini semua variabel kita masukkan, variabel eksogen maupun endogen, X dan Y. Kita akan cari nilai korelasinya. Nah ya, karena ada 3 variabel, artinya matriksnya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, 3 kali 3 gitu. Nah, kita akan mencari matriks korelasinya. Ya, kita hitung dulu matriks korelasinya seperti biasa dengan menggunakan formula korelasi pada variabel X1 terhadap X2. Ya, kita cari korelasinya. Ya, X1 terhadap X2. X1 terhadap X2. Oke, kita enter. Kemudian berikutnya, kita cari lagi nilai korelasi X1 terhadap Y. Dengan langkah yang sama, kita blok seperti biasa X1, titik koma, dan Y, kita enter juga. Nah, berikutnya kita cari lagi X2 terhadap Y. Ya, kita cari lagi di sini. Nah, kenapa kok nggak urut, Bu? Nggak dari kolom pertama, kok yang kuning-kuning dulu? Nanti kita akan lihat ya. X2 terhadap Y. X2 terhadap Y. Ya, kita enter saja. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk yang pertama di sini, di kolom X1 terhadap X1, itu kan mengkorelasikan dengan dirinya sendiri ya. Nah, jika dia dikorelasikan dengan dirinya sendiri, maka itu hasilnya adalah 1. Nah, kita coba saja. Ya, kita korelasikan kembali. Kita klik lagi array-nya. Iya, kita enter ya. Berarti nanti pada nilai X2 terhadap X2, nilai Y terhadap Y juga bernilai 1 ya. Kita sama dengankan aja ya. Ini juga. Ya, kita ambil saja dari sini. Nah, sekarang korelasi X2 terhadap X1. Nah, korelasi itu bersifat simetris. Jadi mau dibalik pun hasilnya sama. Jadi nilai korelasi X2 terhadap X1 itu sama dengan nilai korelasi X1 terhadap X2. Kita ambil aja. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Ya. Yang berikutnya, pada sel ini, korelasi Y terhadap X1. Artinya ini adalah korelasi X1 terhadap Y. Yang ini. Ya. Kemudian yang di sini juga. Y terhadap X2. Ambil aja ya. Pada sel X2 terhadap Y. Yang ini.
Seperti ini. Sampai sini bisa difahami atau masih ada yang Paham, mau Bu. ditanyakan? Bisa, Bu Sinti. Paham. Bisa ya. Oke, kita Bu, pelan-pelan aja. Bu Ya. Sintia mau nanya, Mm-mm. tapi itu kan kalau misalnya yang di Excel itu kan dia langsung ya Bu, sama dengan langsung ke kolom, apa, ke kotak ini ya yang dia itu sama dengannya. Nah, Mm. tapi kalau misalnya kita hitung juga gimana Bu? Boleh, Gak apa-apa? nggak apa-apa, Oh nggak ya, apa-apa, boleh, boleh, ya. Ini cara oke Bu. cepatnya mungkin ya, kalau yang udah pengen cepet, kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau dirasa menghitung kembali, ya dengan formula Corel tadi, nggak apa-apa juga boleh, ya. Yang mana saja boleh dipilih caranya. Nah, oke ya. Langkah pertama sudah selesai, kita sudah berhasil menyusun matriks korelasi antar variabel. Nah, langkah berikutnya kita menghitung matriks inverse korelasi antar variabel bebas. Nah, ini perlu ditekankan bahwa di sini hanya variabel bebas atau variabel eksogen tadi yang akan kita cari matriks inverse korelasinya. Artinya yang Y nggak kita ambil, ya. Jadi kita akan mencari matriks inverse-nya dengan menggunakan formula M inverse. Nah, karena pada bebasnya hanya ada dua, artinya kita siapkan kolomnya juga 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. M inverse, ya, kita blok yang X-nya saja tanpa Y. Kalau saya di laptop saya enter aja bisa sepertinya. Tapi mungkin ada juga yang default laptop Bapak Ibu menggunakan Ctrl Shift Enter. Silahkan dicoba saja, ya. Karena ada yang ketika di enter saja dia munculnya hanya satu sel. Biasanya di kolom pertama, baris pertama di sini saja. Tidak muncul semuanya. Jadi harus Ctrl Shift Enter. Nanti Bapak Ibu lihat ya default laptopnya masing-masing. Nah, sama ya. Nilai matriks inverse korelasi antar variabel bebasnya nilainya sama 1,8 sekian, sama kemudian X1, X2 min 1,2144 juga sama ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai koefisien jalur rho Y1 dan rho Y2. Ya, artinya pengaruh eh, langsung X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Ini caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan matriks inverse korelasi antar variabel bebas ini dengan Y yang 0,8936 dan 0,8409. Nih ya, kalau mau di sini saya kasih uh, kali ya. Ini saya ketengahin. Nah, dikali gitu ya. Nah, dikali ya. Ini dikali dengan nilai korelasi pada Y. Seperti ini. Nah, caranya kita akan coba pinjam tempat ya di mana aja. Oke, sama dengan M mult matriks multiply. Nah, kita akan kalikan ya. Ini tadi kita kalikan dengan ini. Oke, kita enter. Oke, sama hasilnya. 0,59919. Ini ya. Ini karena dibulatkan, maksudnya hanya 4 desimal, sementara di sini masih 5 desimal. Juga kalau dimajukan, eh, kalau dimajukan sama ya, 0,5992 juga.
bawahnya juga sama bisa ya, 0,4396 sama ya. Sampai sini oke? Okay? Masih oke okay ya? Oke. Okay. Oh ya, di sini juga perkalian menggunakan formula EMUL tadi, Bapak Ibu perhatikan juga apakah Ctrl Shift Enter atau hanya Enter saja. Oke ya, kita sudah dapat bahwa bahwa koefisien jalur rho Y1 bernilai 0,5992 dan rho Y2 adalah sebesar 0,4396. Nah, begitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung koefisien determinasi. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan kembali matriks tadi. Ya, tapi caranya adalah yang tadinya nih bentuknya seperti ini, satu kolom dua baris, kita ubah menjadi seperti ini. Ya, menjadi dua kolom satu baris. Ya, seperti ini ya, supaya bisa dikalikan. Karena kita akan mengalihkan kembali dengan ini tadi, nilai korelasi Y. Kalikan ya. Ini kayak kasih tanda kali biar dari mana dapatnya. Kembali kita akan gunakan formula EMUL. Ya, kita kalikan titik koma. Oke. Hasilnya 0,9051 ya. Koefisien determinasi ini lambangnya adalah R kuadrat. Sama ya. Ini juga sama. Nah, sekarang untuk mencari ini error ya. Ya, di sini ya seperti pada struktur satu ini. Nah, ini menggunakan rumus akar 1 dikurang R kuadrat. 1 dikurang R kuadrat. Ya, kita langsung cari aja ya, menggunakan nih, square root. Ya, square root 1 dikurang ini, 0,9052. 9051. Nah, ya. Nah, maka R kuadratnya kita dapatkan 0,9051 dan errornya adalah 0,3081. Nah, untuk struktur yang pertama, ini errornya seperti ini. Ya, nah, ini square root 1 dikurang C5 dikuadratkan. Jadi pada struktur pertama, ya, ini adalah pengaruh langsung X1 terhadap X2. Kita langsung ambil nilai korelasi pada X1 terhadap X2. Kemudian kita kuadratkan. Ya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. 1 dikurang R kuadrat. Nih, square root 1 dikurang 0,6 itu tadi ya, 0,6 sekian dikuadratkan. Maka hasilnya 0,7426. Sampai sini kita sudah mampu melengkapi koefisien jalur pada struktur 1 dan struktur 2. Nih, untuk nih rho 21 X1 plus error itu kita masukkan ini 0,6697. Nilai korelasi yang ini ya tadi ya yang saya sebutkan tadi, nilai korelasi X1 terhadap X2. Kemudian pada struktur 2 0,5992 X1 ini tadi ya ditambah 0,4396 X2 ditambah 0,3081 ini ya. Ini kemudian
di bagian ini menghitung koefisien pengaruh variabel lain, ya. Nah, ini eh, nilainya ya, dan formulanya ada di dalam selnya, perhitungannya dan dari mana rumusnya dan apa itu ya yang dihitung itu di sheet sebelah nih. Nah, menghitung berapa kayak misalnya yang ini. T hitung 21 2,551. Nih, nih rumusnya ini. Ini Rho 21 dibagi akar. Bapak Ibu bisa baca ya, bisa baca sendiri kira-kiranya begitu. Untuk eh, langkah-langkah dari mana menghitungnya ada di sheet sebelah untuk melihat rumusnya. Kemudian di sini kita lihat lagi menghitung F inverse untuk menghitung nilai F tabel pada kolom 5%, artinya kita gunakan alfa 5%, 0,05 dengan BK-nya 2 ya, K, jadi alfa titik koma K titik koma N min K min 1. Rumusnya seperti itu. 2 itu kelompoknya karena ada 2 variabel bebas, ada 2 variabel eksogen, dan untuk 7 itu dapatnya dari N min K min 1. N-nya ada berapa? 10 ya. N-nya 10, ada 10 data. Min K dikurang K, kata di 2, kemudian dikurang 1. Hasilnya 7. Ya, menggunakan formula tersebut, baik pada 5% maupun 1%, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut kepada sheet sebelahnya. Atau sampai sini ada yang mau bertanya dulu, kira-kira? Oh, izin mau tanya. Tadi K-nya itu dari mana ya? K itu jumlah variabel bebas. Oh, oke. Oke, ada 2 kan, X1 dan X2. Maka K-nya sama dengan 2. Begitu. Ada lagi kira-kira? Makasih Mbak Afra. Mau nanya lagi, izin. Ya, Yang 0,3081 sama 0,7426 itu bedanya yang satunya untuk struktur satu, yang satunya lagi untuk struktur kedua, untuk betul ya, Bu? struktur 2. Betul sekali Mbak Afra. Oke. Jadi untuk yang 0,3081 itu untuk struktur kedua. Nih, struktur kedua. Di mana di situ ya untuk X1 X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Ya, kalau yang struktur 1 hanya pada X1 terhadap X2. Oke, ada lagi mungkin? Masih Kalau banyak, tidak Bu. ada, ya sama-sama. Habis ini kira-kira yang penting bisa diikutin ya. Kalau saya terlalu cepat, ini aja di rem-rem aja. Tanya ulangin Bu atau kecepatan Bu gitu ya. Di on aja kamera apa mic-nya. Oke, lanjut. Kita ke sheet berikutnya. Uji koefisien jalur. Nah, ini ada beberapa pengujian. Ya, pengujian kebermaknaan koefisien jalur. Nih ya, kita bisa baca sama-sama pada Excel sudah disiapkan oleh Pak Heru. Nih, nih ya, kita lihat kita sudah menemukan koefisien jalur pada setiap struktur, baik itu struktur 1 maupun struktur 2. Maka kita akan menguji kebermaknaannya ya dengan menghitung nilai T ya. Uji kebermaknaan koefisien jalur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, T dibaca sendiri karena cukup panjang jika dibacakan. Nah, ini ya. Jadi K tadi ini ya banyaknya variabel eksogen, eksogenus ya, banyaknya variabel bebas.
misalnya belum familiar dengan istilah eksogenus, banyaknya variabel bebas yang sedang diuji. Nah, ini tadi derajat kebebasannya N dikurang K dikurang 1. Oke, kriteria pengujian adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel dan terima H0 jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. Oke, yang pertama, pengujian kebermaknaan koefisien jalur dari X1 terhadap X2. Oke ya, kita bisa lihat sama-sama. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh langsung positif antara variabel X1 terhadap variabel X2. Untuk H1-nya terdapat pengaruh, ya, kebalikannya. Oke, kita akan menghitung. Sebelumnya kita siapkan dulu, ya, apa-apa yang akan kita hitung. Yang pertama ini, kita siapkan dulu koefisien jalur Rho 21, ya, koefisien jalur X1 terhadap X2. Yang tadi sudah kita hitung di awal ya, di sheet pertama tadi. Besarnya adalah 0,6697. N-nya 10, di sini K-nya 1. Nah, kenapa bukan 2? Karena kita menghitung, karena sekarang yang kita lihat adalah X1 terhadap X2. Ini ya, X1 terhadap X2. Kalau seperti ini, maka eksogennya hanya X1. Ini X2-nya berperan sebagai endogen. Begitu, ya, karena X1 terhadap X2. Makanya pada pengujian kebermaknaan yang pertama, dari X1 terhadap X2, K-nya 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, masukkanlah ke rumus. T1 sama dengan Rho 21 dan seterusnya. Kita masukkan angkanya tadi, Rho 21-nya 0,6697 dibagi akar, 1 dikurang, ini dan seterusnya ya. Nah, dihitunglah dan mendapatkan hasil seperti ini, 2,551. Kita lihat ya, narasinya untuk bisa mendapatkan kesimpulan, sampai pada kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai T hitungnya 2,551. Sedangkan T tabelnya ya sama dengan 1,86. Untuk alfa 0,05 dan T tabel ya, untuk T tabel dengan alfa 0,01 hasilnya adalah 2,90. Nah, jadi di sini kita membandingkan nilai T tabel baik itu pada alfa 0,05 dan 0,01. Nah, di sini DK-nya N-2 ya, untuk di T tabel, menghitung T tabel. Nah, di sini kita lihat yang nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maaf, T hitung lebih besar dari T tabel adalah pada alfa 0,05. Ya. Sementara pada T tabel 0,01, signifikansinya 0,01 ini, itu 2,90, dia lebih besar. Nah, kalau hanya satu saja yang sesuai dengan aturan tadi, dengan kriteria kita tadi, maka koefisien jalur signifikan dan H0 ditolak. Ya, sehingga dapat diinterpretasikan
terdapat pengaruh langsung positif variabel X1 terhadap X2. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya, X1 terhadap Y. Ya, menggunakan rumus seperti ini, sehingga kita perlukan apa-apa saja yang perlu kita gunakan dalam perhitungan. Pertama, rho Y1 sudah kita temukan 0,5992, R kuadratnya 0,9051, dan seterusnya. Ini bahan-bahannya yang akan kita operasikan dalam rumus, ya, masukkan dalam rumus ini. Ya, kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah 3,822. Kita baca kembali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai koefisien jalur rho Y1 sama dengan 0,5992, ya, dengan T hitung 3,822. Ini T hitungnya 3,822. Kita bandingkan dengan T tabel. T tabel pada taraf signifikansi 0,05, ya, itu hasilnya adalah 1,89. Dan pada T tabel 0,01 itu sebesar 3,0. Nah, di sini kita lihat baik pada taraf signifikansi 0,05 dan 0,01, T hitung tetap lebih besar. Artinya di sini koefisien jalur sangat signifikan. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kita lihat hanya satu ya yang sesuai dengan kriteria ya pada signifikansi 0,05 ya, sedangkan pada 0,01 tidak, sehingga hanya signifikan saja. Tapi kalau dua-duanya maka sangat signifikan dan H0 ditolak. Meskipun tetap dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh langsung positif, begitu ya, variabel X1 terhadap variabel Y. Sebentar saya cari charger sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, kita akan menguji kebermaknaan koefisien jalur dari X2 terhadap Y. Sama, tentukan dulu hipotesisnya. H0 tidak terdapat pengaruh langsung positif antara variabel X2 terhadap variabel Y, dan H1-nya terdapat pengaruh langsung positif antara variabel X2 terhadap variabel Y. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan angka-angka yang sudah kita siapkan ini, ya, yang kita cari sesuai dengan rumusnya, masukkan ke dalam rumus dan kita operasikan sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Ya, D48 rho Y2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat, ya, dikali C22, ya, ini adalah nilai matriks inverse ya. Nah, matriks inverse korelasi tadi ya. Dibagi ya N min K min 1. Masukkan rumusnya. Oke, kita baca lagi. Pada bagian ini ya, kita lihat T hitungnya 2,804. T tabelnya 1,89 ya pada signifikansi 0,05 dan 3,0 pada taraf signifikansi 0,01. Nah, di sini kita lihat dia lebih besar dari T tabel yang signifikansi 0,05. Sama dengan yang nomor 1 tadi ya, bahwa ini
signifikan saja ya, tidak sangat signifikan ya, dia signifikan dan H0 ditolak sehingga dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh langsung positif variabel X2 terhadap variabel Y. Ya, berikutnya ini untuk uji koefisien jalur, masukkan saja rumusnya untuk mendapatkan nilai F hitung. Ya, nilai F hitung seperti ini, rumusnya ya, ini rumusnya nih, F sama dengan N dikurang K dikurang 1 dikali R kuadrat dibagi K, dan seterusnya. Oke, ya, sini Pak Heru mendapatkan rumus ya, tidak ada di buku Pak Kadir. Kalau teman-teman mungkin cari nanti dari mana nilai F hitung rumusnya, Pak Heru mendapatkan dari sumber yang lain sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Ini ya. Nilai F hitung didapatkan sebesar 33,81. Sedangkan nilai kritis pada F tabel 4,737 untuk 0,05 dan 9,547 pada 0,01. Ini kita lihat dua-duanya ya. Dua-duanya tetap lebih kecil daripada F hitung. Ya, sehingga F hitung lebih besar dari nilai F tabel ya, sehingga F hitung terletak di daerah penolakan H0. Dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Ya. Nah, sebab jalur dari X1, X2 ke Y sangat secara statistik bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh secara sangat signifikan. Begitu untuk uji kebermaknaan. Lanjut, di sheet yang ketiga kita akan menghitung berapa pengaruh langsung, ya, berapa pengaruh tidak langsung, dan berapa pengaruh total, ya. Nah, kalau ini kita hanya menjumlah-jumlah saja di sini, karena kita sudah menghitung semua, kita selesaikan semua di awal tadi, pertama. Ya, kita lihat yang pertama, pengaruh langsung, ya, pengaruh X1 terhadap Y. Ya, kita bisa lihat pengaruh X1 terhadap Y, kita gunakan koefisien jalur Y1, rho Y1, ya. X1 terhadap Y, tadi berapa? Nah, kita hitung ya 0,5992. Nah, besarnya pengaruh itu kita tinggal mengkuadratkan. Ya, jadi 0,5992 kuadrat hasilnya ini 0,3590. Berikutnya pengaruh langsung X2 terhadap Y. Sama ya, tinggal kita kuadratkan 0,4396 ya. Kita kuadratkan hasilnya 0,1933. Nah, kemudian yang kedua ya, pengaruh. Ini pengaruh tidak langsung nih. Ya. Di sini redaksinya pengaruh melalui hubungan korelatif variabel eksogen yang lain. Jadi pengaruh X1 terhadap Y melalui X2. Ya. Tuh. Rumusnya adalah rho Y1 dikali rho Y2 dikali R21. Ya, koefisien jalurnya kita kalikan. Pertama, rho Y1 kali rho Y2 dikalikan dengan korelasi. Ya, korelasi R21. Ya, R21-nya 0,6697. Jadi korelasi apa ini? R21? Ada yang mau jawab? Korelasi apa? Korelasi variabel apa? X1 terhadap X2 ya. Lihat aja di matriks tadi yang pertama ya, kita lihat saja di situ. Kita kalikan hasilnya ini. Berikutnya,
pengaruh X2 terhadap Y melalui X1. Nah, ini kita kalikan lagi. Rho Y2 kali Rho Y1 ya, karena perkalian ya sama ya. Dibalik juga ya, hasilnya akan sama, maka A dan B ini nilainya sama. Nah, sekarang setelah kita menghitung pengaruh tidak langsungnya, kita akan hitung kembali pengaruh total. Nah, pengaruh total X1 terhadap Y yaitu pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Nah, itu ya di sini redaksinya pengaruh melalui hubungan korelatif variabel eksogen yang lain. Tadi ya, pengaruh X1 terhadap Y melalui X2. Ya, jadi nggak langsung melewati variabel X2 dulu. Nah, ini pengaruhnya tinggal ditambahkan. Yang tadi kita hitung sudah pengaruh langsungnya 0,3590 di sini. Ya, kita hitung kembali di sini, kita letakkan di sini, ditambah pengaruh tidak langsung yang pertama tadi, ini 0,1764. Kita tambahkan, maka hasilnya 0,534. Berikutnya lagi, pengaruh total X2 terhadap Y. Ya, secara total, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Hitung kembali, kita jumlahkan. Kita jumlahkan juga ya di sini, maka hasilnya 0,3697. Nah, untuk pengaruh total, variabel eksogen dan variabel endogen, ini adalah ini, kita jumlahkan ini. Ya, di sini 0,5354 ditambah 0,3697. Hasilnya 0,9051. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh secara total variabel X1 dan variabel X2 terhadap perubahan variabel Y adalah ini tadi 0,9051 atau 90,51%. Ya, ini adalah R kuadrat. Sedang sisanya berasal dari pengaruh di luar kedua variabel tersebut. Ya, ini sisa dari mana? Ya tinggal ya 100 dikurang 90,54. Ya, jadi ada 9,49% pengaruh di luar variabel bebas X1 dan X2. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini juga ya, Pak Heru juga sudah memberikan ini output perhitungan dengan SPSS. Di sini juga ada, di sini juga bisa langsung ketemu nih. Kalau menggunakan SPSS, kita bisa langsung dapat nilai koefisien jalurnya, R kuadratnya, dan juga nilai T-nya. Dan ini korelasinya juga ada ya, seperti ini. Bahkan F hitungnya juga sudah muncul. Ya, kita hanya tinggal melihat pada tabel, ya tabel correlation dari awal ya, koefisien, kemudian model summary, correlation, ANOVA, ya nih. Untuk koefisien jalurnya untuk struktur kedua nih 0,5992 ditambah 0,4396. Ya, nilai T hitungnya ini juga udah ada ya. Ya, di sini juga untuk nilai R kuadratnya juga ada 0,9051. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah mau mencoba untuk SPSS-nya? Kira-kira kita coba praktek. Tapi apakah memang kira-kira semua atau ada yang punya SPSS? Kalau belum ada,
gunakan yang Excel saja kalau gitu juga tidak apa-apa. Ya, di sini penghitungan koefisien jalur, kemudian juga diuji hipotesisnya pada beberapa bagian untuk uji kebermaknaan, seperti itu. Ya, bagaimana? Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Nanti ini akan kita gunakan untuk salah satu soal di UAS ya. Yang kemarin teman-teman kerjakan itu pada bagian uji prasyarat ya. Nah, pada uji prasyarat teman-teman sudah mengerjakan. Nah, maka di soal yang kemarin itu teman-teman mengerjakan di soal yang bagian di bagian yang pertama hipotesisnya. Ini tadi ya, belum saya share screen. Ini soal yang mari kita kerjakan. Ya kan, kemarin kita kerjakan yang ini aja nih, yang bawah nih. Nanti saat UAS, teman-teman akan mengerjakan ini, ya. Kemudian mengerjakan soal ini. Insentif X1, X1-nya variabelnya pengaruh insentif, kemudian X2-nya motivasi kerja, nah kemudian kinerja pegawainya itu sebagai variabelnya. Teman-teman nanti hitung koefisien jalurnya semuanya, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab soal bagian A, B, C, D-nya itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya akan coba praktekkan SPSS-nya. Bu Cynthia, maaf, saya mau Izin bertanya. dulu. Silakan. Nih, saya izin bertanya Bu Cynthia. Ya, Tadi kan kata Ibu untuk yang regresi ini A, B, C, D ini nanti kan keluar di UAS ya. betul sekali. Nah, pertanyaan saya adalah kemarin kan kita sudah mengerjakan, tapi kita nggak tahu Mm-mm. nih yang kita kerjakan itu sudah betul atau belum gitu, Bu Cynthia. Nah, Ah, kira-kira apakah ada kunci jawabannya nih ya. terkait dengan soal ini gitu? Maksudnya biar kita tahu bahwa jawaban kita itu sudah betul atau belum gitu, Bu Cynthia. Sebenarnya Pak Heru udah spill ya waktu pertemuan keberapa itu ya kunci jawabannya. Cuman kalau saya lihat juga jawaban teman-teman itu banyak yang benar, ya kebanyakan benar. Kalaupun salah, bukan salah sebenarnya, belum selesai. Saya menyebutkan seperti itu. Jadi pada bagian rumus-rumus itu ada yang kayak nggak muncul angkanya, gitu-gitu. Tapi yang begitu-begitu sih saya maklumkan dan ada upah nulis juga lah ya, upah ngetik dia ada usaha gitu ya mengerjakan sampai langkah terakhir meskipun datanya nilainya tidak semua muncul misalnya begitu ya, nggak masalah. Nah kemudian terkait tadi kunci jawaban, nanti pada saat UAS dengan soal yang sama datanya akan berbeda pada setiap orang. Nanti ada yang datanya 104, enggak sih, enggak mungkin sama 104, mungkin nanti akan 100 berapa gitu ya. Ada yang mungkin nanti setiap nomor urut akan berbeda pokoknya jumlah datanya gitu. Berapa siapa dapat berapa itu nanti pada saat UAS taunya. Tapi soalnya sama semua ini sehingga nanti jawabannya akan beda-beda. Jadi nanti akan ada, Pak Heru sempat menyampaikan juga bahwa nanti ada yang nanti jawabannya itu tidak signifikan ya di bagian yang ini ya. Eh, ini saya nggak screen menggunakan share. Apakah muncul Excel yang tadi? Excelnya Pak Heru di layar teman-teman? Muncul, Ini Bu. regresi, Bu. Muncul, Bu. Muncul Muncul. ya yang ini. Oke. Nah, jadi nanti di bagian ini
bagian uji koefisien jalur, kemungkinan nanti teman-teman datanya ada yang tidak signifikan, sehingga H0-nya diterima, gitu ya. Ada yang signifikan juga, ada yang sangat signifikan juga, barangkali seperti itu ya. Nah, Pak Heru tidak mempermasalahkan berapapun nilai hasil akhirnya, hasil akhir pada perhitungan atau analisisnya. Mau dia signifikan kek, mau nggak signifikan kek, tetapi syaratnya langkah-langkahnya benar semua. Nah, kalau langkahnya benar, hasilnya tidak signifikan, tidak masalah, ya. Selama langkahnya benar, maka akan dihitung benar oleh Pak Heru, gitu. Ya kan, karena datanya juga data buatan ya. Jadi bukan data penelitian beneran yang nanti akan diuaskan itu. Nah, jadi kalau nanti hasil perhitungan teman-teman ada yang nggak signifikan, jangan takut deh. Jangan berusaha diganti-ganti atau gimana, nggak apa-apa. Apa adanya. Asal syaratnya, langkah-langkahnya benar, rumusnya benar, angka yang dimasukkan benar. Begitu ya. Nanti untuk detail bagaimana nanti mekanisme UASnya, bagaimana nanti prosedurnya dan segala macamnya mungkin pekan depan akan dibahas. Kita masih satu pertemuan lagi ya, pertemuan ke-15, dan kita akan UAS insya Allah di pertemuan ke-16 minggu depannya lagi. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Nafilah ya. Ya, baik Bu Jadi Cynthia. nggak perlu kunci Terima jawaban kasih. sebenarnya untuk soal UAS nanti. Ya, ada lagi mungkin? Izin Bu Cynthia, Ya. saya kayaknya tadi agak ketinggalan Bu yang di slide yang Pak Kadir 249 yang Oh, koefisien pengaruh variabel lain. oh Yang iya, kan tadi kan ini. yang dijelaskan tuh yang 4,737 sama 9,547-nya kan yang 1,89 ke bawahnya itu saya ketinggalan Yang mana? sepertinya Bu. Oh, yang Yang ini. kok ya kayaknya belum berganti Ah. Bu Cynthia ininya layarnya. Share screen-nya Bu Oh Cynthia. iya ya. Saya share screen dulu ya. Saya ulang ya. Stop share dulu. Oke. Saya gunakan screen dan share. Oke ya. Bagian ini ya. Ini. Iya Bu Sin yang Iya, 1,89 ke oke. bawahnya itu. Ini dapatnya dari mana ya? Coba kita klik 2 kali. Kita menghitung T-tabel dengan taraf signifikansi 5%, ya. Kita masukkan formula seperti ini, DK-nya kita masukkan 7, ya. N min K min 1. N-nya 10, K-nya 2, dikurang 1, 7. Dan seterusnya. Nah, begitu. Untuk membandingkan nilai F-tabel maupun T-tabel pada signifikansi 5% dan 1%. Begitu, Mbak Raina. Kalau Untuk melihat di sini. 0,95-nya dari mana Bu Sin? Oh, 95%. Itu kan derajat kebebasan itu ada yang 0,05 ya, 0,05 dan 0,01 ya. Nah, ini kan 95% nih, 0,05. Ya enggak? Ini sama dengan 5% enggak? Iya kan? Ini juga nih 0,01 itu ya, ini 1%, 1 dibagi 100, 0,01 kan? 5%, 5 dibagi 100, 0,05 ya. Cuma dibalik aja ya penyebutannya 0,05, kita di sini gunakan 5%. Ini 1%. Formulanya mengikuti 0,05 ya. Ini juga
0,01%. Gitu. Oke, Mbak Kalau Raina? yang kalau yang 1,89-nya itu kan 0,95 ya, Bu Sin. Oke, ya probability-nya ya. Saya lihat apakah Oh, semuanya menggunakan, oke, sama semua. Iya, ini 0,99. Ya, kita ikutin saja ya. Ya, oke. ini Makasih Bu dari Sin. rumusnya Pak Heru. Iya, betul. Sama-sama, Mbak Raina. Lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akan coba pakai SPSS-nya barangkali ya. Kalau tidak punya SPSS, bisa dipergunakan. Kalau kita akan coba belajar sama-sama. Terus dulu, terus usah deh, kita akan coba masukkan. Ya, kita tunggu saja, tutupan Zoom sebentar ya. Oke, data. Oke, Bu pertama Cynthia, nih, berarti ini kita ya. download SPSS dulu ya? Oh, enggak juga sih. Sebenarnya kan tadi pakai SPSS ini bisa tuh ya. Insya Allah kalau latihannya udah oke di rumah, cepat ngitungnya karena cuma tinggal ganti-ganti angka gitu ya. Langkah-langkah formulanya juga tidak terlalu banyak. Saya rasa di Excel-nya, insya Allah. Jadi yang tidak punya SPSS pun tidak masalah. Tapi yang sudah punya, misalnya ingin tahu uh, bagaimana cara menginputnya dan apa yang diklik mungkin ya. Ya ada sih di buku Pak Kadir ya, di buku Pak Kadir ada, teman-teman bisa baca Oh ya. juga. Ya, kita praktekkan di sini supaya ya secaranya baru jam 8 ya, baru jam 8 lewat 8 ya. Nggak masalah sih ya, ya sekedar untuk memperpanjang ya. Oke, kita mulai dari data view-nya. Ini ceritanya, data penelitian ini kita akan copy dan kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan saja SPSS-nya. Kita masukkan, kemudian kita ganti. Ini kita ganti X1, kemudian ganti X2, ini kita ganti ini. Nah, desimalnya kita nolkan. Ini kalau misalnya mau diganti namanya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Mungkin saya juga sudah bisa, ya sudah masuk, data view sudah masuk, variable view sudah masuk. Teman-teman kalau ingin melihat langkah-langkahnya, bisa buka di buku Pak Kadir halaman 261. Nah, yang pegang bukunya, biar kepake ya, udah beli mahal-mahal, mari kita gunakan dan kita manfaatkan. Kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Ini kita masukkan. Zoom-nya ngalingin. Ya, kita masukkan ke variabel dependent variabel terikatnya ya, kita masukkan Y, kemudian variabel independennya kita masukkan X1,
dan X2-nya kita masukkan. Nah, kita bisa klik statistik di sini. Estimate sudah terklik, kita biarkan saja. Model fit juga sudah ada di situ, kita biarkan saja. Kita tambahkan R square, change, descriptive. Ya, continue. Oke. Keluar nih. Wah, ini saya langsung korelasi struktur kedua ini ya. Korelasi yang struktur kedua ini ya. Lihat dari matriks korelasinya udah muncul Y, X1, X2. Harusnya struktur 1 dulu ya, X1, X2 saja tadi ya harusnya. Y itu sudah masukkan, tapi nggak apa-apa. Jadi kita balik. Lihat di tabel correlation, itu untuk nilai korelasinya juga sudah muncul. Kemudian kita lihat R square-nya, kita bandingkan dengan Excel Pak Heru di bagian SPSS, di bagian bawah. Kita bisa lihat di tabel ANOVA dan di tabel koefisien. Ya, di tabel ANOVA dan koefisien. Koefisiennya lihat ya, di koefisien beta 0,599 dengan 0,440. Nah, ANOVA juga kita bisa lihat di tabel ANOVA. F hitungnya 33,381. Pokoknya persis sama nih dengan apa yang sudah Pak Heru 33,81. Ini juga sama persis dengan hasil SPSS kita tadi. Nah, kalau kemudian kita analisis lagi, ya, untuk struktur pertama itu hanya X1 dan X2, maka seperti ini tampilannya nanti munculnya. Ya, 2,551 di T hitungnya, kemudian R kuadratnya, R square-nya 0,4485, dan matriks korelasinya tidak ada di sini ya. Nah, seperti ini. Nih, kalau misalnya mau coba SPSS untuk yang struktur pertama, ya, kita juga sama regression, ya, analyze, regression, linear, ya, kita kembalikan dulu, reset saja ya. Kita reset, kita hanya masukkan X1 sebagai variabel independen, bebas, ya, dan X2 sebagai variabel tingkat. Ya, sudah kita masukkan seperti ini, seperti tadi, sama statistik, model fit, R square, deskriptif, continue, oke. Ya, sama persis ya hasilnya. Outputnya, ini karena kecil ya, yang punya Peru lebih jelas, dan kita bisa lihat warna-warni lebih indah dipandang, dan lebih ramah otak kalau warna-warni ya, katanya begitu ya. Nah, seperti ini. Peru lebih jelas daripada output SPSS tadi ya. Peru ngambil dari situ, maka kita bisa lihat persis sama hasilnya kalau mau yang cepat dengan SPSS. Baik, saya rasa itu untuk SPSS-nya, dan untuk beberapa bagian sebelumnya sudah kita bahas. Ya, silakan, ada yang mau didiskusikan barangkali? Hapus saja, untuk belajar. Gimana? Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu, Mas Mbak? Diikuti langkah-langkahnya ya. Saya rasa juga langkahnya Pak Heru sudah sangat mempersiapkan begitu detail, begitu rigid, supaya teman-teman mudah untuk mempelajarinya. Bahkan ini saya juga melihat jika dibandingkan dengan buku Pak Kadir, kita akan jauh lebih mudah memahami Excel yang sudah Pak Heru persiapkan.
Sehingga teman-teman em, bisa sebagai eh, untuk memperkaya ya dari buku Pak Kadir, uh, dan kita bisa pahami secara lebih nyaman mungkinnya dan lebih sederhana pada Excel yang sudah Pak Edu siapkan. Begitu Bapak Ibu. Ya, sudah selesai materi kita hari ini. Insya Allah akan jadi materi terakhir untuk semester ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan, insya Allah dengan Pak Heru. Mungkin Pak Heru akan mengabsen dulu atau gimana ya? Apakah Pak Heru bisa berbicara? Karena mungkin nggak tahu ya, kalau lagi vlog suaranya hilang apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Bu Mudah-mudahan tidak terlalu Cynthia, parah. Ya, izin bertanya Bu, berarti kita minggu depan masih ada satu pertemuan lagi ya? betul sekali. Oh, berarti itu bukan pertemuan UAS ya, bukan, belum? Bukan, kayaknya belum. Mungkin kita besok itu akan membahas mekanisme pelaksanaan UAS-nya. Ya, bagaimana dan seperti apa, apakah akan nge-zoom lagi, kalaupun nge-zoom berapa lama, seperti apa soalnya, tanyakan aja semua ke Pak Heru ya, di pertemuan Oh minggu iya. depan. Berarti Jadi minggu ada, depan online atau offline, Bu Cynthia? nah kira-kiranya bagaimana, silahkan Mas, Mbak, Bapak, Ibu menyepakati. Oh, Waduh, begitu. recordnya udah boleh di off nggak apa-apa karena udah selesai materinya. Dan rendernya nggak terlalu lama ya. Bu Cynthia, Iya,